Seorang pemuda baru saja kehilangan ayahnya untuk selama-lamanya. Dia mulai melakukan aktivitas yang aneh seperti berjalan saat tidur di malam hari. Namun sejak itu dia bertemu dengan seorang tante muda yang kebetulan rumahnya gak jauh darinya. Sehingga pemuda itu diajari beberapa cara bermain yang benar sekaligus rasa cinta yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Film dengan judul Nomires para Abajo yang dirilis pada tahun 2008 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di awal film ada seorang tante muda bernama Elvira. Kala itu dia akan beranjak tidur dan membuka jendela atas supaya bisa sambil melihat keindahan bulan di malam hari. Hampir setiap hari dia melakukan itu. Dan di sisi lain ada seorang pemuda bernama Eloy yang bekerja di bidang periklanan. Menggunakan enggrang atau kaki panjang dari kayu, dia menyebarkan selebaran untuk orang-orang di jalan. Terkadang dia juga menjadi badut. Namun suatu hari hidupnya berubah karena ditinggal ayahnya untuk selama-lamanya. Sejak itu, Eloy mulai melantur. Saat bangun di pagi hari, dia menemukan ada sebuah kertas bertuliskan nada-nada mirip, ya semacam puisi begitulah intinya. Dia yakin kalau itu adalah ayahnya, karena ayahnya tuh pintar dalam merangkai kata-kata indah. Dia menceritakan itu pada saudara laki-lakinya, namun tentu saja tidak dipercaya. Mana mungkin sih orang mati bisa menulis hal tersebut. Bahkan Eloy juga pernah melihat ayahnya berdiri di pemakaman sambil menumpahkan beberapa mur dan baut. Eloy berpikir mungkin dia udah gak waras. Faktanya yang menulis puisi di kertas itu ternyata dirinya sendiri. Saat malam dia itu berjalan dalam kondisi tidur, hingga suatu hari dia kembali berjalan di malam hari, lalu terjatuh di kamar Elvira yang kebetulan jendela atasnya terbuka. Elvira kaget, lalu Eloy menjelaskan apa yang terjadi padanya. Kondisi itu masih bisa diobati, kebetulan Elvira punya cara untuk mengobatinya. Dan sejak itu mereka mulai saling kenal dan Eloy juga hampir setiap hari ke rumahnya. Elvira tinggal sama neneknya dan dia di sana hanya liburan. Perlahan hubungan mereka makin dekat. Elvira juga mencoba kaki panjang milik Eloy, namun ya beberapa kali mencoba gagal. Lalu suatu hari Elvira ngajak Eloy ke rumah karena neneknya tuh berada di luar. Di sini Eloy asli dah menang banyak. Ternyata salah satu pengobatan yang akan diberikan dari Elvira itu adalah dengan cara begituan. Apalagi Eloy ini masih cupu urusan yang beginian. Elvira udah cukup ahli, jadi Eloy diajari beberapa gaya dan cara main yang benar. Ya, lebih baik kalian tonton sendiri ya film fullnya. Eloy tidak hanya belajar fisika di sekolah, namun juga belajar biologi dengan Elvira. Membanggakan. Sejak pelajaran dari Elvira, Eloy mulai membuka diri termasuk tentang ayahnya dan selingkuhannya. Ya, seorang tante penjual barang-barang perkakas. Itulah sebabnya juga kenapa Eloy menemukan banyak baut dan mur di laci kamar ayahnya. Ternyata ayahnya sudah menjalin hubungan sama si tante cukup lama. Bahkan Eloy juga naksir dengannya. Sempet sih tapi gak sampai begituan. Namun saat itu dia belum tahu cara mainnya juga. Pada akhirnya hubungan ayahnya dan si tante selesai karena mereka sadar yang namanya selingkuh itu gak baik. Tapi ya sudahlah, Eloy gak mau panjang lebar bahas itu. Karena saat ini dia sedang berbunga-bunga menghadapi Elvira sebagai teman dan juga guru adu mekaniknya. Dari kecil Eloy disayangi ayahnya. Kaki panjang itu dibuatkan olehnya juga dan mulai diajari sejak kecil. Makanya Eloy sangat kehilangan sosok ayahnya saat ini. Makin hari Eloy dan Elvira makin intens. Bahkan mulai terbiasa dengan pelajaran yang diberikan dari Elvira. Berbagai gaya baru juga mulai muncul. Hari-hari Eloy juga makin bersemangat dan tentu saja itu pertanda baik bagi keluarganya. Suatu hari ibunya Eloy beres-beres kamar dan menemukan banyak banget pengaman di laci kamarnya Eloy. Ibunya cukup terkejut, buat apa dan dia main sama siapa? Eloy jujur kalau dia kenal sama cucu tetangga namanya Elvira. Dia ngajarin banyak hal termasuk ya begituan. Saudara laki-lakinya gak marah, justru tersenyum karena Eloy kini mulai dewasa. Sudah beberapa minggu lamanya mereka bersama, Eloy dan Elvira. Yang namanya ada pertemuan, pasti juga ada perpisahan. Masa liburan Elvira sudah habis, jadi dia harus kembali ke rumahnya di Barcelona.
Perpisahan itu cukup sedih, namun Eloy sudah mendapatkan banyak hal dari Elvira. Ditambah lagi, ada semangat mendiang dari ayah juga yang akan terus menuntun Eloy menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Ya, itulah tadi alur cerita film No Mires para Abajo. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.